Assalamualaikum sahabat Fokus Kisah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa juga komen dari daerah mana kalian berasal. Yuk kita mulai kisah yang menguras perasaan ini. Bayangkan menanti selama 10 tahun, menjalani hari-hari penuh harap, namun rahim tak juga dihuni. Lalu di ujung lelah, hadir sebuah keajaiban kecil yang akhirnya mengisi ruang kosong di hati. Inilah kisah cinta, sabar, dan perjuangan sepasang suami istri dalam merengkuh arti kebahagiaan sejati. Laila menatap kosong ke arah taman dari balik kaca jendela ruang tamunya. Di luar sana, langit cerah dan angin berhembus lembut menyentuh daun-daun yang bergoyang pelan. Namun hatinya justru terasa mendung. Pandangannya terpaku pada seorang ibu muda yang sedang mendorong stroller. Wajah si ibu tampak bersinar penuh kasih. Sesekali tertawa pelan saat si bayi menggeliat dan mengoceh. Laila mengatupkan bibirnya erat-erat, menahan sesak yang menggumpal di dadanya. Sebuah desir halus menyelinap di sudut matanya, tapi ia cepat-cepat menghapusnya. Tegar, suaminya, duduk di sampingnya sambil menyeruput kopi hangat. Ia mengikuti arah pandang Laila, dan seketika tahu isi hati istrinya. Sudah 10 tahun mereka menikah, dan di 10 tahun itu pula Laila tak pernah berhenti berharap. Tapi harapan demi harapan itu seringkali berubah jadi luka. "Masih belum rezeki kita ya bang," bisik Laila lirih, suaranya nyaris tenggelam oleh gemuruh hatinya sendiri. Tegar menoleh, menggenggam tangan Laila dengan hangat. "Tuhan belum bilang tidak, sayang," jawabnya lembut. "Dia cuma bilang belum saatnya. Kita kuat kan?" Air mata Laila tak bisa ditahan lagi. Ia mengangguk dengan senyum yang tergores perih. "Aku cuma capek berharap tapi nggak pernah sampai. Semua orang udah tanya, bahkan diam pun sekarang bisa menyakiti." Tegar memeluk bahunya erat. "Kita nggak sendiri. Aku selalu di sini. Kita akan terus ikhtiar." Di balik pelukannya, Laila menutup mata. Ia ingin percaya. Ingin tetap berharap meski hatinya sudah lelah menunggu. Penantian selama 10 tahun itu tak bisa digambarkan dengan kata-kata sederhana. Laila dan Tegar telah menapaki segala jenis harapan. Dari awal pernikahan, mereka selalu menyambut datangnya bulan dengan penuh doa. Tiap tanggal menstruasi ditandai di kalender, dan jika ada keterlambatan 1 atau 2 hari, jantung Laila selalu berdebar penuh harap. Tapi setiap kali darah itu datang, air matanya ikut mengalir. "Mungkin bulan depan," katanya, meski hatinya makin ragu. Mereka pernah mencoba ramuan herbal dari nenek kampung, minum air rebusan akar-akaran, sampai terapi pijat rahim yang membuat Laila meringis menahan nyeri. Mereka juga berkonsultasi ke dokter kandungan, melakukan pemeriksaan lengkap USG hingga HSG yang menyakitkan. Hasilnya, semua tampak normal. Tapi mengapa rahim itu tetap sunyi? Jawaban itu seperti kabut yang tak kunjung tersingkap. Setiap kali ada undangan akikah atau ulang tahun anak, Laila datang dengan senyum yang dipaksakan. Di balik kado mungil yang dibungkus rapi, tersembunyi luka yang tak terucapkan. Hatinya mencelos setiap kali mendengar anak kecil memanggil ibu, dipeluk orang lain. Di sisi lain, Tegar juga mulai menjauh dari keramaian. Ia bosan mendengar bisik-bisik tentang istri mandul, harusnya nikah lagi, bahkan dari keluarga sendiri. Tapi ia tak pernah membiarkan Laila tahu seberapa dalam luka itu. Di hadapan Laila, Tegar tetap menjadi batu karang, kokoh, sabar, dan penuh cinta. Suatu malam, saat hujan mengguyur atap rumah mereka dengan deras, Laila duduk di pojok kamar sambil menangis diam-diam. Ia memeluk bantal guling seolah itu bisa menghapus rasa sepinya. Tegar yang baru pulang kerja melihat wajah istrinya yang sembab. "Sayang, kenapa?" tanyanya lembut. Laila menggeleng, tapi akhirnya berkata lirih, "Kalau kamu mau cari perempuan lain, aku ikhlas."
Darah Tegar serasa berhenti mengalir. Ia tertegun. "Apa maksudmu?" serunya setengah tak percaya. Laila menunduk. "Aku nggak bisa kasih kamu keturunan. Mungkin kamu bisa lebih bahagia kalau menikah lagi. Aku nggak mau jadi penghalang." Tegar menarik napas panjang, lalu duduk di samping istrinya. Ia menggenggam pipi Laila, menatap mata istrinya dengan dalam. "Laila, aku menikahi kamu karena aku mencintaimu. Anak adalah anugerah, tapi kamu adalah pilihan hatiku. Kita diuji, ya kita jalani bersama." Laila menangis sejadi-jadinya di pelukan suaminya. "Aku takut kamu diam-diam kecewa." Tegar memeluknya makin erat. "Kalau aku boleh memilih, aku ingin kamu dan anak kita. Tapi kalau harus memilih hanya satu, aku akan tetap pilih kamu." Malam itu mereka menangis bersama. Di tengah suara hujan, dua hati saling meneguhkan. Mereka tahu, cinta mereka sedang diuji oleh waktu dan takdir. Namun, jauh di dalam hatinya, Tegar pun tak bisa membohongi diri. Ada lubang kecil di dadanya yang terus menganga setiap melihat anak-anak bermain di depan rumah. Suara tawa mereka seperti angin yang menyisir luka-luka batin. Ia sering berdiri lama di depan jendela, hanya untuk melihat anak tetangga bermain kejar-kejaran sambil memanggil ayah. Ada rasa iri yang menyelinap, namun ia kubur dalam-dalam. Setiap malam, saat Laila tertidur, Tegar duduk termenung sambil memandangi langit-langit kamar. Ia membayangkan sosok kecil yang tidur di antara mereka. Bayi mungil yang menggenggam jarinya, menangis tengah malam, atau tertawa kecil saat dimanja. "Kapan ya Allah?" gumamnya pelan. Ia tidak ingin menyalahkan siapapun, tidak pula Laila. Tapi sebagai lelaki, ia juga ingin menjadi sosok yang dipanggil Abi dengan penuh cinta. Pernah sekali, Tegar mencoba berdialog dengan mertuanya. "Saya minta maaf Pak Bu, belum bisa kasih cucu." Tapi ayah Laila hanya menepuk pundaknya. "Kesabaran kalian lebih besar dari harapan kami. Kami bangga." Kata-kata itu seperti embun, menyejukkan sesaat. Tapi tekanan dari lingkungan tak bisa selalu diredam. Bahkan ada teman kerjanya yang tanpa sadar berkata, "Udah nikah lama, tapi belum punya anak? Jangan-jangan mandul tuh." Tegar hanya tersenyum pahit, menahan amarah. Dunia seakan tak adil untuk mereka yang tengah diuji. Hingga akhirnya, di tengah malam-malam panjang yang sering diisi oleh air mata dan doa, Laila mengusulkan sesuatu yang selama ini hanya mereka bisikkan dalam hati, program bayi tabung. "Bang, aku kepikiran, bagaimana kalau kita coba bayi tabung?" Suaranya pelan, ragu, seperti takut menyakiti. Tegar menatap istrinya. Ia tahu betapa berat proses itu, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Tapi ia juga tahu, di balik sorot mata Laila, ada harapan terakhir yang menyala. Mereka pun mulai mencari informasi. Konsultasi ke dokter spesialis fertilitas, mendengar penjelasan panjang lebar tentang prosedur IVF, in vitro fertilization, risiko, dan peluangnya. "Ini bukan jalan mudah," kata dokter. "Tapi ini salah satu cara yang bisa dicoba. Biayanya tidak sedikit, bahkan melebihi tabungan mereka selama bertahun-tahun. Tapi cinta mereka jauh lebih besar." Dengan berat hati, Tegar menjual tanah warisan peninggalan almarhum ayahnya. Tanah bisa dicari, tapi kesempatan jadi orang tua belum tentu datang dua kali, katanya pada Laila. Ketika Laila melihat suaminya menyerahkan sertifikat tanah kepada pembeli, air matanya tak tertahan. "Maaf ya Bang, aku jadi beban." Tegar menatap istrinya dengan penuh cinta. "Kamu bukan beban. Kamu adalah alasan kenapa aku mau berjuang sejauh ini." Mereka pun memulai babak baru, sebuah perjalanan yang akan membawa mereka menuju harapan yang lama mereka simpan di dalam doa. Hari-hari Laila berubah menjadi rutinitas penuh harap dan ketegangan.
Setiap pagi ia harus menyuntikkan hormon ke tubuhnya. Tangannya sempat gemetar saat pertama kali menusukkan jarum ke kulit perutnya. "Mas, aku takut," bisiknya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tegar segera menggenggam tangannya. "Aku di sini, sayang. Kita lakukan ini sama-sama." Sejak hari itu, setiap suntikan bukan hanya menyuntik hormon, tetapi juga menyuntikkan harapan. Tubuh Laila perlahan berubah. Kadang ia merasa mual, kadang emosinya naik turun. Tapi ia bertahan. Semua demi satu harapan kecil yang belum bernama. Di lemari pakaiannya, tersimpan rapi sebuah baju bayi berwarna putih dengan bordiran biru yang dulu ia beli diam-diam di toko perlengkapan anak. "Aku beli ini 3 tahun lalu. Tapi belum pernah aku buka. Aku nunggu kamu datang, Nak," ucapnya pelan sambil menyentuh kain mungil itu. Setiap malam sebelum tidur, Laila duduk di tepi ranjang sambil memegang perutnya. Ia belum hamil, tapi ia ingin anak itu tahu bahwa ia sudah ditunggu dengan cinta yang begitu besar. "Kalau kamu bisa dengar, Nak, Ibu sayang kamu. Datanglah ya. Ibu janji akan jadi ibu yang baik." Tegar selalu menemani, memijat kaki Laila, menyelimuti bahunya, dan menatap istrinya dengan kagum. Dalam diam, ia mengucap doa panjang. "Tuhan, beri kami kekuatan. Jangan biarkan kami menyerah." Proses bayi tabung pun memasuki tahap yang paling menentukan, transfer embrio. Laila menggenggam tangan Tegar erat-erat saat ia dibaringkan di ruang prosedur. Detik itu adalah saat paling sakral, di mana harapan dan kehidupan bersentuhan dalam sunyi yang hikmat. Tegar menatap mata Laila dan mencoba memberi kekuatan. "Kamu kuat. Ini langkah kita menuju keajaiban." Prosedur berlangsung dalam ketegangan yang senyap. Dokter dengan hati-hati memasukkan embrio terbaik ke rahim Laila. Tidak ada rasa sakit yang teramat, tapi ada guncangan batin yang luar biasa. Ketika selesai, Laila hanya bisa terbaring sambil meneteskan air mata. "Aku nggak tahu kenapa, Bang. Aku cuma ngerasa ini momen yang luar biasa." Tegar mencium kening istrinya. "Apapun hasilnya nanti, aku bangga sama kamu. Kamu perempuan paling kuat yang pernah aku kenal." Hari-hari setelah transfer adalah masa paling menegangkan. Setiap detik seperti berjalan lambat. Laila bahkan tak berani bergerak terlalu banyak. Ia tidur dengan posisi tertentu, makan dengan sangat hati-hati, dan tidak henti-hentinya berdoa. Tegar pun mengambil cuti, hanya untuk memastikan istrinya tidak sendirian. "Biar aku yang masak, biar aku yang nyapu. Kamu istirahat aja, sayang," katanya sambil tersenyum, meski wajahnya sendiri pucat karena cemas. 2 minggu setelah proses transfer, mereka kembali ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Hari itu menjadi hari yang tak akan pernah mereka lupakan. Sepanjang perjalanan, Laila hanya diam. Tangannya dingin, matanya memandang kosong keluar jendela mobil. "Gimana kalau gagal, Bang? Aku nggak yakin bisa kuat lagi." Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Tegar menatap istrinya. "Kita sudah sejauh ini. Kalau gagal, kita jatuh bareng-bareng. Tapi kalau berhasil, kita juga bahagia bareng-bareng." Di ruang tunggu klinik, waktu seperti membeku. Detak jam di dinding terdengar begitu nyaring, seolah mempermainkan mereka. Dokter memanggil nama Laila, dan mereka masuk dengan jantung berdebar. Hasil laboratorium di tangan dokter itu seperti selembar takdir. Dokter tersenyum lembut, lalu berkata dengan suara pelan tapi pasti, "Selamat, Bu Laila. Anda positif hamil." Laila terdiam. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Matanya membelalak, lalu mengalirkan air mata tanpa henti. Ia menunduk, bersimpuh di lantai ruang konsultasi sambil menangis sejadi-jadinya. Ya Allah!" Tegar langsung memeluk istrinya, menunduk penuh syukur. "Kita berhasil, sayang, kita berhasil.
bisikannya gemetar. Dokter pun ikut tersenyum melihat pemandangan cinta dan keajaiban yang tak bisa dibeli dengan apapun. Hari-hari setelah itu menjadi lembaran baru dalam hidup Laila dan Tegar. Mereka tak lagi hanya berharap, tapi kini benar-benar merasakan kehadiran si kecil di dalam rahim Laila. Setiap hari adalah anugerah. Laila mulai mengalami mual, pusing, dan kelelahan, namun semua rasa itu justru membuatnya tersenyum. Akhirnya aku tahu rasanya hamil, ucapnya pada Tegar sambil memegangi perutnya yang belum membesar. Tegar berubah menjadi sosok suami yang nyaris tak membiarkan Laila menyentuh pekerjaan rumah. Ia memasak, mencuci, bahkan membuatkan sarapan sehat setiap pagi. Aku bisa jadi ayah, sayang, dan aku mau mulai belajar dari sekarang, katanya sambil mencoba membuat bubur kacang hijau yang akhirnya gosong. Tapi Laila tertawa. Tawa yang dulu jarang terdengar, kini mulai memenuhi rumah kecil mereka. Setiap malam, Tegar memegang perut Laila dan mengajak bicara calon bayinya. "Halo, Nak. Ini Abi. Dengar nggak suara Abi?" Laila tertawa sambil mengusap rambut suaminya. "Dia pasti dengar, Mas. Lihat aja nanti, dia bakal lengket sama kamu." Tegar mencium perut Laila perlahan. "Kita nunggu kamu lama banget, Nak. Jangan lama-lama di dalamnya. Nanti banyak cerita yang harus kamu dengar." 3 bulan berlalu. Kehamilan Laila berjalan normal dan sehat. Tapi kewaspadaan tetap tinggi. Mereka tahu bahwa kehamilan dari program bayi tabung harus dijaga dengan ekstra hati-hati. Laila tidak lagi naik kendaraan umum. Semua aktivitasnya dijaga. "Aku nggak apa-apa nggak keluar rumah setahun, asal kamu sehat, Nak," katanya sambil mengelus perutnya. Tegar menjadi lebih protektif dari sebelumnya. Ia mengantar Laila ke dokter kandungan secara rutin, tak pernah absen satu kali pun. Saat dokter pertama kali menunjukkan detak jantung si bayi lewat alat USG, Laila tak kuasa menahan tangis. Bunyi itu, ritme cepat yang terdengar seperti dentuman drum mungil, adalah musik paling indah dalam hidup mereka. "Itu jantung anak kita," Laila berbisik nyaris tak percaya. Tegar mengangguk, matanya pun basah. "Dia hidup, sayang. Dia beneran ada." Laila mulai menyimpan semua momen itu dalam sebuah buku kecil. Ia tulis setiap rasa, setiap gerakan, dan setiap janji yang ingin ia tepati sebagai seorang ibu. "Kalau kamu besar nanti, Nak, kamu harus tahu bahwa kamu lahir bukan dengan mudah. Tapi kamu lahir dengan perjuangan, cinta, dan pengorbanan." Rumah itu kini hangat oleh harapan. Tak ada lagi malam yang gelap. Tak ada lagi sunyi yang menyakitkan. Karena di dalam tubuh Laila, tumbuh secercah kehidupan yang telah mereka tunggu selama 1 dekade. Hari itu, matahari bersinar lembut. Laila duduk di lantai ruang tengah rumah mereka yang sederhana, memegang mushaf kecil. Di sela-sela membaca surah Maryam dengan suara lirih, ia sesekali mengelus perutnya yang mulai membuncit. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang tak biasa, sebuah sentakan kecil, lembut, seolah ada kupu-kupu yang terbang di dalam rahimnya. "Mas, dia gerak. Dia gerak," seru Laila dengan napas memburu. Tegar yang sedang menyiram bunga di halaman langsung masuk dan menghampiri Laila dengan wajah panik. "Apa? Kamu sakit?" tanyanya cemas. Laila menggeleng sambil tersenyum bahagia, air matanya sudah mengalir. Ia menggenggam tangan suaminya dan menaruhnya di atas perutnya. "Rasain deh, dia gerak." Tegar diam, matanya terpejam, seolah ingin mendengar lebih jelas dari jiwanya sendiri. Dan ketika ia merasakan gerakan kecil itu, ia terhenyak. "Abi di sini, Nak. Kamu sehat ya, Nak? Terus tumbuh ya. Abi sayang kamu," bisiknya lirih sambil mengecup perut Laila dengan penuh cinta. Momen itu seperti mimpi yang jadi nyata. Dulu, mereka hanya bisa membayangkan, sekarang mereka bisa merasakan.
Dia nyata, Bang, ucap Laila sambil menatap langit-langit rumah mereka, penuh rasa syukur. Mereka duduk bersandar satu sama lain. Hari itu, rumah yang dulu sering sunyi, kini bergema oleh suara kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan kata. Hanya pelukan dan air mata yang jadi bahasa cinta mereka. Waktu terus bergulir, tak terasa usia kandungan Laila memasuki bulan ke-9. Semua persiapan telah dilakukan. Tegar bahkan membuatkan sendiri tempat tidur bayi dari kayu bekas lemari lama yang sudah tak terpakai. Ia memahat dan mengecatnya dengan tangan sendiri, meski hasilnya tak sempurna. Tapi bagi Laila, itulah tempat tidur bayi terindah di dunia. Ini ranjang cinta, katanya sambil tersenyum. Suasana rumah semakin hangat. Dinding kamar bayi dipenuhi gantungan bintang-bintang dari kertas warna-warni. Di sudut kamar, ada boneka kecil dan rak buku bergambar hewan. Setiap malam, Tegar dan Laila duduk di ruangan itu sambil membayangkan kehidupan baru yang akan mereka jalani. Gimana ya rasanya begadang tengah malam sambil gendong bayi? Tanya Tegar sambil terkekeh. Mungkin kamu bakal lebih sering panik daripada aku, balas Laila menggoda. Dan tibalah hari yang dinanti. Subuh itu, Laila mulai merasakan kontraksi. Awalnya pelan, lalu makin kuat. Bang, kayaknya waktunya udah deh, bisiknya sambil menahan sakit. Wajah Tegar langsung tegang. Ia segera mengemas barang-barang yang sudah disiapkan sebelumnya. Dengan penuh panik tapi tetap mencoba tenang, ia membantu Laila masuk ke mobil. Dalam perjalanan ke rumah sakit, hujan turun rintik-rintik. Seolah langit pun ikut berdebar bersama mereka. Bayi kita akan lahir hari ini, Bang, hari ini, ucap Laila dengan air mata yang tak bisa dibendung. Di ruang bersalin, Laila berjuang antara hidup dan mati. Rasa sakitnya luar biasa. Tegar yang tak diperbolehkan masuk hanya bisa menunggu di luar dengan wajah pucat dan telapak tangan yang dingin. Ia mondar-mandir di koridor rumah sakit sambil terus berdoa. Ya Allah, selamatkan istri dan anakku. Jangan ambil mereka dariku, gumamnya berulang-ulang. Setiap suara tangis bayi dari ruang lain membuatnya cemas sekaligus berharap. Jam demi jam berlalu, tapi belum ada kabar. Setiap kali suster lewat, Tegar bertanya, "Sudah, Bu? Gimana istri saya?" Tapi jawabannya selalu, "Masih berjuang, Pak." Waktu seolah berjalan lambat, menyiksa hati yang sudah rapuh karena kekhawatiran. Hingga akhirnya, sekitar pukul 5 sore, pintu ruang bersalin terbuka. Seorang dokter keluar dengan senyum di wajahnya. "Selamat, Pak. Putra Bapak lahir dengan selamat. Ibu juga dalam kondisi baik." Tegar terduduk di lantai, menangis. Tubuhnya lemas, tapi jiwanya melompat. "Terima kasih, ya Allah, terima kasih," katanya sambil mengusap wajahnya yang basah oleh air mata. Ia segera dibawa masuk untuk melihat Laila. Di sana, istrinya terbaring lemah tapi tersenyum bahagia. Di dadanya terbaring bayi mungil berbalut kain biru, masih merah dan menangis pelan. Tegar mendekat, menyentuh pipi bayinya. "Kamu datang juga akhirnya, Nak. Abi udah nunggu kamu lama banget." Mereka menamai bayi mungil itu Akil Rayyan. Akil berarti bijak dan Rayyan itu pintu surga, jelas Laila saat Tegar mengazankan sang bayi untuk pertama kalinya di telinga kanannya. Tangannya sedikit gemetar saat mengucap kalimat adzan, suaranya parau karena tangis yang belum reda. Di momen itu, semua perjuangan, semua sakit, semua pengorbanan, terasa sepadan. Kehadiran Akil menyempurnakan dunia mereka yang dulu sunyi. Malam pertama bersama bayi itu menjadi malam yang tak akan pernah mereka lupakan. Suara tangisnya, aroma tubuhnya yang khas, dan sentuhan jemari mungilnya adalah keajaiban nyata. Laila sempat menangis saat pertama kali menyusui. "Rasanya aneh, tapi luar biasa," katanya sambil tersenyum haru. Tegar tak henti menatap keduanya.
Ia mengambil ponsel dan merekam momen itu diam-diam. Biar suatu hari nanti kamu tahu, nak, bahwa kamu datang setelah begitu banyak doa. Hari-hari berikutnya, rumah mereka berubah total. Tak ada lagi pagi yang tenang, tangisan bayi menggema, suara popok berganti, botol susu, dan kantuk yang tak berkesudahan. Tapi mereka menikmatinya. Laila sering berkata, "Aku rela begadang tiap malam asal kamu sehat." Tegar menjawab sambil menggendong Akil, "Kalau begini, aku nggak butuh tidur. Cukup lihat senyum kamu berdua, aku udah bahagia." Kabar kelahiran Akil menyebar cepat ke keluarga dan tetangga. Mereka datang berbondong-bondong membawa hadiah dan doa. "Alhamdulillah ya, Teh Laila, akhirnya dikasih juga," ucap tetangga sebelah sambil mengelus kepala si bayi. Beberapa bahkan tak kuasa menahan haru, karena tahu betapa panjang perjuangan pasangan itu. Salah seorang sahabat Laila berkata, "Kamu inspirasi buat banyak orang. Sabar kamu tuh luar biasa." Laila hanya tersenyum dan menjawab lirih, "Allah yang kuatkan kami." Di tengah kehangatan itu, Tegar dan Laila sering merenung. Mereka duduk di teras rumah, melihat langit sore yang mulai jingga, sambil menggendong Akil yang tertidur. "Kalau dulu kita menyerah, mungkin gak akan pernah ada dia," ucap Tegar. Laila mengangguk. "Satu-satunya alasan kita sampai di titik ini adalah, kita selalu memilih untuk bertahan." Laila sering mengelus kepala Akil dan berkata pelan, "Kamu harus tahu, nak, kamu bukan sekadar anak. Kamu adalah bukti bahwa cinta dan sabar bisa mengubah takdir." Rumah kecil mereka yang dulu penuh keheningan, kini penuh dengan suara kehidupan. Dan di setiap sudutnya, ada jejak cinta yang tak akan pernah hilang. Cinta dari dua orang yang menolak menyerah, dan memilih untuk percaya meski harus menunggu selama 1 dekade. 1 tahun berlalu sejak kehadiran Akil mengisi dunia Laila dan Tegar. Waktu berjalan cepat, dan anak mungil itu kini sudah mulai belajar berdiri, menggenggam jari ayah dan ibunya, bahkan tertawa setiap kali mendengar suara aneh dari mainannya. Tapi bagi Laila dan Tegar, setiap detik bersama Akil adalah mukjizat. "Lihat Mas, dia bisa tepuk tangan," seru Laila dengan mata berbinar. Tegar langsung mengangkat tangan dan bertepuk tangan bersama, lalu mendekap keduanya dengan pelukan hangat. "Dulu cuma angan, sekarang nyata di depan mata kita," bisiknya. Mereka menyadari menjadi orang tua bukan sekadar soal mengasuh dan memberi makan, tapi tentang membentuk, menjaga, dan mencintai tanpa syarat. Laila mulai berhenti dari pekerjaannya, memilih fokus membesarkan Akil di rumah. Ia mengajar sendiri anaknya mengenal warna, suara hewan, bahkan menyanyikan lagu-lagu sederhana. "Ini namanya ayam, nak, kokoknya kukuruyuk," katanya sambil memegang buku bergambar. Akil tertawa dan menunjuk ayam di gambar itu, lalu mencium pipi ibunya. Anak pinter, anak ibu. Tegar pun berubah banyak. Ia mulai menabung lebih serius, menyisihkan sebagian gajinya untuk masa depan Akil. "Biar dia sekolah tinggi, sayang. Kita udah susah, jangan sampai dia ngerasain hal yang sama," ucapnya saat mengajak Laila melihat brosur tabungan pendidikan. Di malam hari, mereka sering duduk bersama, membuka album-album foto bayi Akil dan mengenang semua proses dari awal. Kadang Laila berkata, "Kalau dulu kita putus asa, kamu mungkin gak akan pernah ada, nak." Namun seperti hidup pada umumnya, tak semua berjalan mulus. Suatu malam, Laila merasa demam tinggi dan menggigil. Awalnya ia pikir hanya kelelahan biasa. Tapi ketika demamnya tak kunjung turun, Tegar membawanya ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Laila mengalami gangguan kesehatan pasca persalinan yang belum sepenuhnya pulih dan butuh perawatan intensif. Laila menatap Akil yang tertidur di gendongan Tegar, lalu menunduk. "Aku takut, Bang, kalau aku kenapa-kenapa." Tegar mencium tangan istrinya. "Kamu nggak sendiri. Kita udah lewatin banyak hal bareng-bareng."
Ini juga bakal kita lewatin. Selama beberapa minggu, Laila harus dirawat. Hati Tegar terbelah dua, antara menemani istri dan merawat Akil. Ia memutuskan membawa Akil ke rumah sakit setiap pagi, agar Laila bisa tetap menyusuinya meski dalam kondisi lemah. Ibu diinfus ya, nak? Tapi ibu masih ada buat kamu, bisik Laila sambil berusaha tersenyum meski tubuhnya lemas. Di ruang perawatan itu, cinta diuji dengan bentuk yang lebih dalam. Tidak hanya dalam tawa, tapi juga dalam tangis dan sakit. Tegar tidur di kursi rumah sakit, memeluk Akil yang rewel karena suasana asing. Ia bangun malam-malam mengganti popok, lalu memijat kaki Laila yang kram karena terlalu lama berbaring. Ketika suster berkata, "Jarang ada suami kayak bapak," Tegar hanya tersenyum. "Saya janji sama diri saya sendiri, kalau dia berani bertaruh nyawa buat lahirin anak kami, saya nggak boleh setengah-setengah mencintai dia." Waktu berjalan, dan Laila mulai pulih perlahan. Saat akhirnya diizinkan pulang, suasana rumah mereka seolah mendapat napas baru. Semua terasa lebih hidup. Akil sudah bisa berjalan, meski langkahnya masih goyah. Suatu hari, ia berlari kecil menuju ibunya yang sedang duduk di sofa, lalu memeluk kakinya dan berkata, "Ibu." Laila menatap Tegar dengan mata berkaca-kaca. "Aku nggak percaya aku bisa sampai di titik ini." Laila dan Tegar semakin sadar bahwa keluarga mereka bukan keluarga biasa. Mereka adalah bukti bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya, meski melalui jalan penuh duri. Mereka memutuskan menulis blog kecil berjudul "Di Balik Tangisan, Ada Keajaiban" untuk menceritakan perjalanan panjang mereka. Tak disangka, tulisan itu viral. Banyak pasangan yang sedang berjuang menghubungi mereka, meminta nasihat, bahkan sekadar mengirim doa. "Makasih teh, ceritanya jadi kekuatan buat aku." Salah satu pesan masuk yang membuat Laila menangis lagi, kali ini bukan karena sakit, tapi karena merasa bermanfaat. Kisah mereka mulai menginspirasi. Bahkan dokter yang membantu program bayi tabung mereka mengundang pasangan ini sebagai pembicara dalam sebuah seminar kecil. Di depan pasangan-pasangan yang sedang berjuang, Laila berdiri sambil menggenggam tangan Tegar dan berkata, "Dulu saya pikir saya sendiri. Tapi ternyata, banyak hati yang sedang menunggu. Jangan menyerah, karena cinta itu akan menemukan jalannya, bahkan kalau jalannya harus melewati ruang operasi, suntikan, dan malam penuh air mata." 3 tahun setelah kelahiran Akil, keluarga kecil itu tetap harmonis. Akil tumbuh menjadi anak cerdas dan penyayang. Ia sering mengecup pipi ibunya tanpa diminta dan berkata, "Ibu capek?" "Aku pijit, ya." Meski belum sempurna, kasih sayang yang Laila dan Tegar tanamkan sejak awal membuahkan hasil. Mereka kini tak lagi sekadar bertahan hidup, tapi hidup dalam penuh makna. Di satu sore yang mendung, Tegar berkata sambil menatap langit, "Kadang aku mikir, mungkin Tuhan lama ngasih anak ke kita, karena Dia lagi nyiapin yang paling tepat buat kita." Laila mengangguk sambil menatap Akil yang sedang main pasir di halaman. "Kita nggak cuma dikasih anak, Bang. Kita dikasih misi. Buat ngajarin dia tentang nilai dari menunggu, tentang cinta yang nggak pernah berhenti walau belum dikasih jawaban." Mereka berdua saling tatap, lalu tersenyum kecil. Di rumah sederhana itu, tak ada kemewahan. Tapi cinta tumbuh di setiap sudutnya. Laila mulai menulis buku tentang kisah mereka. Tegar membantu mengedit dan mencarikan penerbit. Biar suatu hari nanti, Akil baca buku ini dan tahu bahwa sebelum dia lahir, kita udah menyayanginya dengan segenap jiwa. Buku itu pun akhirnya diterbitkan dengan judul "Menunggu dalam Doa, Kisah Seorang Ibu Bayi Tabung." Ketika Akil besar nanti, mereka ingin ia tahu bahwa kehadirannya adalah hadiah paling indah dari perjuangan yang nyaris tak bisa dipercaya. Kini, setiap ulang tahun Akil dirayakan bukan sekadar sebagai hari lahir, tapi sebagai hari keajaiban. Tegar dan Laila selalu mengadakan syukuran kecil,
mengundang tetangga dan anak-anak panti asuhan. Karena dulu kita pernah merasa tak punya apa-apa, sekarang saatnya berbagi, ucap Laila dengan mata berkaca-kaca. Tegar menggendong Akil, lalu berbisik, kamu bukan cuma anugerah buat kita, Nak, tapi juga buat banyak orang lain. Akil pun tumbuh dengan hati yang hangat. Ia sering bertanya, kenapa aku nggak lahir kayak teman-teman yang langsung ada di perut ibu? Laila dan Tegar menjawab dengan tenang, karena kamu spesial, Nak. Kamu datang setelah Allah benar-benar yakin bahwa kami siap menerima keajaiban. Jawaban itu selalu membuat Akil memeluk mereka dengan erat. Aku sayang Abi. Aku sayang ibu, katanya polos. Dan di pelukan itu, seluruh perjuangan masa lalu terasa terbayar lunas. Cinta, bagi Laila dan Tegar, bukan hanya kata. Ia adalah aksi. Ia adalah luka yang disembuhkan bersama. Ia adalah sabar yang tidak menyerah. Dan Akil, si kecil yang kini tumbuh ceria, adalah bukti nyata bahwa keajaiban memang selalu datang, asal kita mau percaya, menunggu, dan mencintai dengan tulus. Rumah mereka kini penuh tawa, namun tawa itu lahir dari tangis panjang yang pernah mewarnai malam-malam yang sepi. Dan kini, setiap napas mereka adalah syukur tak henti. Karena dari ruang operasi yang sunyi, dari jarum suntik yang menyakitkan, lahirlah kehidupan yang tak tergantikan, keluarga.